Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, anak-anakku yang soleh dan solihah. Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan kesehatan kita akan lebih bersemangat lagi di dalam melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Baik anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita akan belajar SKI tentang hijrah ke Thaif ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah itu mendapatkan tantangan yang luar biasa dari kaum Quraisy ya. Bahkan pertentangannya dengan orang Quraisy itu semakin hari semakin besar ya. Tekanan-tekanan daripada orang Quraisy, kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW semakin besar. Nah, karena gencarnya tentangan, kemudian tekanan dan penolakan daripada kafir Quraisy, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah beberapa kali. Nah, salah satunya adalah hijrah ke Thaif ini. Di sini kita akan mempelajari bagaimana peristiwa hijrah ke Thaif, kemudian sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Thaif. Ya, baik, kita segera bahas satu persatu. Yang pertama tentang peristiwa hijrah ke Thaif. Nah, hijrah ke Thaif ini terjadi pada tahun ke-10 setelah kenabian, ya, tepatnya adalah setelah wafatnya dua orang ya, yang sangat mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah, kemudian Abu Thalib paman Rasulullah. Nah, meninggalnya atau wafatnya dua orang tersebut, dua orang yang sangat mendukung dakwah Rasulullah, pembela Rasulullah di dalam berdakwah, itu menimbulkan duka yang sangat mendalam bagi Rasulullah, sehingga disebut sebagai tahun duka atau Amul Husni. Nah, untuk menghilangkan rasa duka dan untuk membuat suasana baru di dalam berdakwah, maka Rasulullah melaksanakan hijrah ke Thaif, yaitu pada tahun ke-10 setelah kenabian. Jadi hijrah ke Thaif ini untuk menghilangkan kedukaan Rasulullah atas wafatnya dua orang pembela beliau, yaitu Khadijah dan Abu Thalib, dan membuat suasana baru di dalam berdakwah untuk memperluas dakwah Islam di luar Makkah. Thaif sendiri itu terletak di sebelah tenggara kota Makkah. Nah, Thaif ini adalah salah satu kota yang diistimewakan karena kedudukannya dianggap setara dengan kota Makkah. Thaif adalah suatu kota yang berudara sejuk dan tanahnya adalah sangat subur, sehingga ini diharapkan menjadi tempat yang nyaman ya untuk berkembangnya dakwah Islam. Maka Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Thaif. Di dalam perjalanannya Rasulullah hijrah ke Thaif ditemani oleh sahabat namanya Zaid bin Harithah. Nah,
Sampainya di kota Taif, Rasulullah langsung menemui pemuka Bani Thaqif ya, untuk meminta bantuan di dalam berdakwah, sekaligus mengajak ya Bani Thaqif untuk memeluk agama Islam ya, dengan cara dakwah beliau yang sangat lembut dan sangat baik. Tentunya akan tetapi Bani Thaqif yang mendengar ajakan Rasulullah untuk masuk Islam, mereka marah, sangat marah, kemudian mengejek dengan kata-kata yang kasar serta mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka tidak hanya mengejek dan mengusir, akan tetapi mereka melempari Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan tanah, dengan kotoran-kotoran hewan dan lain sebagainya. Nah, karena perlakuan tersebut, maka Rasulullah SAW meninggalkan Taif, di mana dalam perjalanan berlari menghindari amukan daripada orang-orang Taif. Orang-orang Taif tetap mengikuti dan melempari batu-batu ke arah Rasulullah SAW. Nah, di tengah pelariannya, di tengah berlari menghindari amukan daripada orang-orang Taif, Rasulullah SAW setelah dirasa cukup jauh dan merasa aman, beliau bersama sahabat Zaid berhenti beristirahat di bawah pohon ya milik Utbah dan Syaibah, di mana Utbah dan Syaibah ini adalah anak daripada Rabi'ah yang merupakan musuh Nabi Muhammad SAW di Makkah. Nah, di saat keadaan yang tidak enak tersebut, di saat keadaan yang tidak nyaman di balik kejaran daripada orang-orang Taif, dalam kesulitan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sehingga dengan tiba-tiba datang seorang hamba sahaya atau budak yang bernama Adas, yang mana Adas ini membawa anggur dan memberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah menerima anggur tersebut, menerima anggur pemberian daripada Adas. Kemudian Rasulullah memakan anggur tersebut dengan membaca Bismillah. Nah, saat Rasulullah makan anggur dengan membaca Bismillah itu, Adas yang mendengar bacaan Bismillah tersebut merasa heran. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Adas tentang asal usul dan agama daripada Adas. Adas kemudian menjawab bahwa dia berasal dari tanah asalnya adalah tempat kelahiran Nabi Yunus alaihissalam dan dia beragama Nasrani. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan atau bercerita kisah Nabi Yunus alaihissalam di dalam yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mendengar cerita tersebut, si Adas tadi terkejut, sekaligus dia merasa kagum. Nah, karena keterkejutan dan kekagumannya atas cerita Rasulullah tentang Nabi Yunus di dalam Al-Quran tersebut, maka Adas saat itu menyatakan diri untuk masuk Islam.
Nah, pada saat yang bersamaan, pada saat yang sama dengan masuknya Adas ke agama Islam, saat itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif, yang mana penduduk Taif tersebut telah berbuat zalim, menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan daripada Jibril untuk menimpakan gunung pada penduduk Taif. Ya, justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan penduduk Taif agar mendapatkan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa yang Rasulullah panjatkan terhadap penduduk Taif adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Mendengar doa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril pun berkata, "Shadaqa man sammaka ar-raufur rahim." Ya. Artinya benarlah orang-orang menamakanmu sebagai orang yang berhati lembut dan penuh kasih sayang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya kembali ke Mekah. Nah, sebelum sampai ke Mekah, Rasulullah sempat bersembunyi di Gua Hira dan menghubungi orang-orang yang bersedia melindunginya agar dapat kembali memasuki Mekah. Nah, anak-anakku semuanya, dari sini ada satu pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik, perlakuan yang kejam, perlakuan yang tidak manusiawi dari kaum Bani Saqif. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki dendam, tidak membalas, bahkan tidak mencelakakannya, walaupun sudah ditawarkan oleh Jibril untuk menimpahkan gunung pada penduduk Taif. Nah, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar orang-orang Bani Saqif, orang-orang Taif diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun bukan mereka yang masuk Islam, maka diharapkan anak keturunannya adalah sebagai orang yang beriman, yang beragama Islam, yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah sifat yang sangat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi segala cobaan. Tidak pernah membalas, menuntut balas perbuatan buruk seseorang, akan tetapi selalu mendoakan dengan tulus agar orang yang menyakiti beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Yang pertama, sebab utamanya adalah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, dua orang yang sangat membela, sangat mendukung dakwah Rasulullah SAW, yaitu paman Nabi dan istri Rasulullah. Wafatnya kedua orang ini menyebabkan Rasulullah sangat berduka yang sangat mendalam karena kehilangan dua pembela beliau yang sangat gigih di dalam mendukung dakwah beliau. Ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian dan disebut sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Nah, untuk mengobati kedukaan tersebut, maka Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Taif, sekaligus untuk mengembangkan dakwah Islam di Taif.
Yang kedua, sebab Rasulullah hijrah ke Taif adalah tekanan dari kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita ketahui kaum kafir Quraisy semakin hari semakin gencar ya di dalam mengganggu, menghalang-halangi, menentang, menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari cara-cara yang halus sampai dengan cara-cara yang kasar, sehingga untuk meredakan ini, untuk mengurangi tekanan terhadap kaum kafir Quraisy, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah berhijrah. Sekaligus di dalam hijrah tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sekaligus memperluas dakwah di luar daripada kota Makkah. Ya, ini adalah pembahasan tentang hijrah ke Taif ya. Semoga ini menjadikan pelajaran yang baik bagi kita ya, terutama akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memiliki rasa balas dendam, tidak ingin membalas orang yang menyakiti, akan tetapi Rasulullah selalu mendoakan orang-orang yang menyakiti beliau. Ya, semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita dan kita dapat melaksanakannya. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.